Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan. Itu yang menjadi permohonan saya, menjadi doa saya buat Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Ada seorang yang lahir di tahun 1680 dan meninggal di tahun 1750. Seorang komposer besar bernama Johann Sebastian Bach. Dia banyak menciptakan lagu-lagu gereja. Dia banyak menulis dan menciptakan musik gereja. Johann Sebastian Bach adalah seorang anak yang dilahirkan dan pada usia 9 tahun dia sudah menjadi seorang yatim piatu. Kehidupannya sangat terbatas. Kehidupannya penuh dengan pergumulan, tetapi dia orang yang tidak pernah menyerah. Dia selalu mengerjakan bagiannya dengan hal yang terbaik. Dia selalu berkarya dengan keras. Dia selalu berjuang dengan sungguh-sungguh. Johann Sebastian Bach adalah seorang yang mencintai musik sejak kecil dan dia rela melakukan perjalanan sampai puluhan kilometer ke sebuah kota. Dia berjalan berhari-hari untuk bisa melihat dan menyaksikan konser organ. Dia sangat mencintai musik dan dia rela melakukan segala hal untuk bisa belajar sesuatu. Dia juga seorang yang sangat banyak membaca buku. Dia membaca buku banyak yang dia pelajari dari buku-buku itu. Bahkan dia dengan gigih membaca buku pada malam hari hanya dengan menggunakan sinar bulan yang masuk ke dalam kamarnya. Ketika dia menjadi seorang komposer, ketika dia menciptakan lagu, dia selalu memulai tulisan di dalam lagu yang dia ciptakan dengan 2 abjad. Jadi dia selalu memulai dengan sebuah simbol di awal tulisannya dan abjad sebagai simbol di akhir ketika lagu itu sudah selesai dia ciptakan. Di awal dia akan menuliskan abjad JJ, yaitu artinya Jesu Juva. Artinya, Yesus tolonglah saya. Dan ketika lagu itu sudah selesai, maka dia akan menulis abjad di bawah SDG. Soli Deo Gloria. Bagi kemuliaan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Johann Sebastian Bach. Hidupnya yang mencintai Tuhan, hidupnya itu membawa dia untuk berperan. Hidupnya membuat dia untuk memberikan sebuah karya di dalam hidup ini. Dia akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya untuk bisa memuliakan Allah. Hidupnya tidak ditentukan oleh nasib yang dia hadapi, tetapi hidupnya ditempuh dan dijalani karena cintanya pada Tuhan. Itu yang menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak orang Kristen harusnya memuliakan Tuhan dengan hidup yang berperan seturut dengan hakikatnya. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak menghidupi hakikatnya dengan peran yang jelas. Mereka memilih menjadi orang yang berpangku tangan, ya sudah menyerahkan pada Tuhan, ya biar Tuhanlah yang bekerja. Tidak melakukan bagiannya. Saya rasa ini menjadi persoalan di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita tidak memuliakan Allah. Mari kita lihat di dalam teks Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan,
bahwa hakikat kita itu terang dan garam dunia. Hakikat itu menghadirkan peran. Hakikat garam dan terang dunia itu membuat kita melakukan sesuatu. Inilah yang harus kita hidupi. Ketika hakikat kita sebagai garam, maka garam itu mengasinkan, mencegah terjadinya pembusukan. Ketika hakikat kita ini terang dunia, maka hakikat kita adalah menerangi setiap orang sehingga mereka tidak tersesat di dalam perjalanan. Itulah hakikat kita di dalam Kristus. Hakikat itu akan menghadirkan sebuah peran dan melalui peran itulah kita memuliakan Allah. Dikatakan supaya orang melihat perbuatan baikmu dan orang memuliakan Allah Bapamu yang di sorga. Berapa banyak orang hari ini dalam hakikatnya sebagai seorang ayah, hakikatnya sebagai seorang ibu, hakikatnya sebagai pelayan Tuhan, tidak berperan seperti hakikat itu. Sehingga nama Tuhan tidak dimuliakan. Nama Tuhan tidak dimuliakan dengan hidupnya dalam hakikatnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai pelayan Tuhan. Itulah persoalan di dalam kehidupan kita. Kongfuse pernah didatangi oleh muridnya dan muridnya bertanya kepada Kongfuse. Kongfuse ditanya oleh muridnya demikian. Guru, ketika kita hidup di dunia, semakin lama kita hidup di dunia, semakin banyak hal yang harus kita pelajari. Semakin banyak hal yang kita pelajari, semakin banyak hal yang kita tahu. Apa yang terpenting dari apa yang kita pelajari dan apa yang terpenting dari apa yang kita ketahui? Lalu Kongfuse mengatakan, yang terpenting adalah li. Li itu artinya berperan seperti hakikat kita. Berperilaku seperti hakikat kita. Dan itu yang dikatakan oleh Kongfuse sebagai hal yang terpenting dari segala hal yang kita pelajari, dari segala hal yang kita tahu, yaitu berperan seperti hakikat kita. Biarlah kita hidup di dalam mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saya, kita memuliakan Dia dengan kita berperan seturut dengan hakikat kita. Ketika hakikat kita adalah seorang ayah yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga kita, biarlah kita bekerja supaya Tuhan dimuliakan. Karena kita bekerja sebagai seorang ayah, sebagai peran kita. Ketika kita menjadi seorang ibu, kita berperan sebagai seorang ibu yang terbaik. Sehingga Tuhan dimuliakan di dalam peran kita sebagai seorang ibu. Ingat, Tuhan menolong kita. Dan Tuhan menolong kita supaya kita semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Amin.